Wow, welcome back again di channel Anime Viral. Di pembahasan kali ini kita akan mengulas salah satu karakter yang tidak kalah penting selain Grom, dimana dia menjadi salah satu orang yang bisa membantu Senku untuk membuat dan memperluas peradaban sains yang dibuat Sengoku. So, kalian penasaran? Langsung aja kita ke videonya. Senku merupakan karakter MC dari anime Dr. Stone yang dapat menemukan hampir semua hal. Tetapi ada satu orang yang menopang kekurangan Senku. Dia adalah Gen, sang penguasa pikiran. 3700 tahun di masa depan, semua pencapaian besar umat manusia telah menjadi debu. Dan zaman batu era baru pun telah dimulai. Senku Ishigami bertekad untuk menggunakan kekuatan sains dan teknologi yang luar biasa untuk memulihkan dunia yang telah hilang. Tetapi dia membutuhkan bantuan dan tidak hanya dari para ilmuwan atau sekedar insinyur saja. Untuk mewujudkan ambisinya, Senku juga membutuhkan sekutu. Sekutu Senku yang paling penting saat ini adalah Gen Asagiri, seorang mentalis dan pesulap. Kita telah melihat bagaimana dia membantu kerajaan Shen selama musim pertamanya dan juga di pemutaran perdana musim kedua. Beberapa alasan kenapa Gen Asagiri menjadi kandidat sekutu Senku yang penting, karena pertama, ketika Gen mencoba menahan tim Magma di jembatan. Ketika Magma memimpin tim kecil melintasi jembatan desa Ishigami untuk menghadapi tim Senku sendiri pada suatu sore yang hujan dan badai sedang terjadi, Gen memanfaatkan suasana menakutkan ini untuk keuntungannya. Dia sendirian berdiri di depan tim Magma di jembatan yang sudah reot itu, dan dia mengungkapkan beberapa bunga indah dari jari-jarinya hingga menarik perhatian Magma. Dengan beberapa gerakan cekatan, Gen menyembunyikan bunga di balik tangannya dalam sekejap, lalu membawanya kembali, meyakinkan Magma bahwa Gen bisa menggunakan sihir. Gen juga mengancam akan menurunkan amukan petir pada tim Magma berikutnya. Dan Magma yang tidak yakin harus berbuat apa, akhirnya memutuskan untuk mundur. Gen memberikan Senku waktu yang sangat dibutuhkan, dan semuanya itu hanya dengan sedikit bunga saja dan kata-kata yang mengancam. Berikutnya, ketika Gen mencoba untuk mengancam akan meledakkan jantung si Magma ya. Dalam turnamen untuk kepemimpinan desa, Magma yang perkasa diharapkan memimpin dan mengalahkan Chrome yang malang dalam duel mereka. Untungnya Chrome memiliki keunggulan, menggunakan kacamata Suika untuk memfokuskan cahaya dan mencoba untuk membakar pakaian Magma. Untuk membutuhkan Chrome waktu yang sangat ia butuhkan, Gen tiba dan menyebarkan kelopak bunga di seluruh Magma, lalu membuat gerakan tangan yang bagus dan lihai dan memberi Magma peringatan yang mengerikan tapi palsu. Hahaha. Jika Magma membuat satu gerakan saja, jantungnya akan meledak karena kutukan Gen, dan Magma tidak akan mengambil resiko itu. Dan dengan sombong sambil pasang wajah pembunuh, Gen membual lebih banyak lagi dengan berpura-pura berkonsentrasi pada energi kutukannya. Dan dia mengklaim bahwa dia hanya bisa menahan kutukan selama 1 menit atau lebih. Seperti yang diharapkan, Chrome menggunakan waktu itu untuk akhirnya membakar celana Magma. Dan dia memenangkan pertandingan, dan semuanya itu ya berkat Gen, bro. Pengorbanan Asagiri Gen berikutnya ketika Gen berbohong pada Tsukasa tentang keberadaan Senku. Ini adalah titik kritis dalam misi Gen. Haruskah dia berpihak pada Tsukasa untuk menikmati kebebasan dan perlindungan di Empire of Might? Atau haruskah dia berinvestasi di masa depan bersama Senku dan berharap Sen bisa menang? Gen pun terombang-ambing guys saat Senku menjanjikannya sebotol cola dingin. Dan dari semua hal itu, Gen pun menuju markas Tsukasa dengan keputusan yang diambil. Tsukasa menanyakan semua pertanyaan yang sangat penting. Apakah Senku benar-benar mati? Gen menunggu sejenak sebelum menjawab, ya, Senku sudah dipastikan mati dan pergi ke alam baka. Hahaha, tapi bohong. Ini memberi Senku semua keputusan untuk memberikan waktu sementara, dan Gen masih berhubungan baik dengan kedua kubu, atau bisa disebut Stone Wars yang masih tertunda. Kemungkinan Tsukasa untuk menemukan Senku jauh lebih kecil jika Tsukasa tidak benar-benar mencarinya. Dan sekali lagi, trik mental dan keterampilan akting yang luar biasa Gen memberi Senku ruang bernapas yang dia butuhkan untuk membuat kemajuan. Jika Gen mengatakan yang sebenarnya atau mengatakan kebohongannya dengan tidak meyakinkan, Tsukasa akan menyerang kerajaan Shen sekaligus. Dan Senku tidak akan memiliki kesempatan, terutama karena Tsukasa memiliki beberapa antek-antek kelas elit baru di sisinya.
Berikutnya bantuan licik Gen terhadap Senku ketika Gen setuju meniru suara Lilian. Ini adalah skema Gen terbaru dan paling canggih sejauh ini. Dia ada di sana ketika Senku membuat gramofon yang berfungsi untuk mendengarkan rekaman kaca yang ditinggalkan Byakuya Ishigami. Dan rekaman itu termasuk lagu yang dinyanyikan oleh Lilian sendiri. Gen sekarang memiliki sampel suara Lilian dan Senku berencana memainkan musik Lilian untuk anggota Empire of Might. Dalam pemutaran perdana musim kedua, Senku dan Gen ingin memainkan lagu tersebut kepada sekutu Tsukasa. Dan kemudian Gen akan meniru suara Lilian dan mengklaim bahwa dia adalah bagian dari pasukan bantuan Amerika yang datang dari luar negeri. Menurut pesan ini, Amerika Serikat telah pulih dari gelombang pembatuan. Dan Amerika Serikat yang pulih sepenuhnya akan menyelamatkan semua orang Jepang yang selamat dan mengembalikan mereka ke modernitas. Jika Antek Tsukasa mempercayai hal ini, maka mereka harus bersemangat untuk kembali ke dunia modern, makanan cepat saji, plastik elektronik, obat-obatan, dan lainnya. Untuk apa mereka membutuhkan tombak batu, api, dan kulit binatang jika dunia lama mereka telah kembali dan mengundang mereka? Jika semua berjalan sesuai rencana, seluruh pasukan Tsukasa akan meninggalkannya, dan itu akan memberi Senku kesempatan untuk menangkap Tsukasa selamanya. Dan itu semua ya terserah Gen sekarang mau gimana ke depannya, guys. Oke guys, itu dia pembahasan seperti apa karakter pendukung Senku si Asagiri Gen yang tidak kalah penting dalam kemajuan di kerajaan Shanks dan Stone Wars. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan loncengnya ya, supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Thanks for watching video on Anime Viral and see you next time.